Begitu dia minum obat jantung, seumur hidupnya dia akan minum obat jantung. Begitu juga diabetes. Di diabetes ini kalau obatnya sudah tidak mampu, bahkan pakai suntik insulin. Artinya apa? Ini semua cerita bisnis dan uang. Ngobrol yuk. Pertama-tama saya minta maaf nih kepada seluruh yang nonton video ini. Kenapa saya merokok? Bukan karena tidak takut kesehatan, tapi saya merokok menjaga stamina saya juga dengan ramuan-ramuan supaya saya lebih bebas merokok. Karena hanya rokok ini yang bisa pelarian saya, bisa emosi dan bisa tanggung dalam hal ketika berbicara. Karena mengontrol diri susah. Katakan ketika kita live di media elektronik atau media online, kita untuk menerangkan diri itu supaya tidak grogi itu begitu lama. Jadi maaf sekali lagi pada semua saudara-saudaraku masyarakat Indonesia yang menonton video kalau saya mulai merokok, dan itu ciri khas saya. Nah, selanjutnya kemarin kami sudah membahas masalah ramuan Pancasila di TV One pada tanggal 3 Juni 2020 setelah merayakan hari kelahiran Pancasila, yang mana di sana ada 2 profesor, yang satu dari ITMEN, satu dari UGM, bahwasanya untuk obat virus corona ini masih dilakukan pencarian. Nggak apa-apa, itu pendapat mereka harus kita hargai. Tapi ada hal sebenarnya yang lebih menarik kalau mau kita kaji masalah virus corona ini. Katakan pertama seperti yang mereka katakan itu, awalnya mereka sudah melakukan pengobatan pasien positif virus corona dengan kloroquine, yang mana sebenarnya kloroquine ini betul-betul untuk mengobati orang yang kena malaria. Pertanyaannya, kenapa dipergunakan untuk virus corona yang positif? Mereka mengatakan melakukan uji klinis. Sementara uji klinis, pengertian dari uji klinis adalah melakukan uji klinis terhadap sesuatu benda ataupun zat-zat kimia yang dapat menyembuhkan suatu penyakit. Berarti dia obat baru atau vaksin baru. Nah, kalau kemarin mereka memberikan itu kepada yang positif virus corona diberikan, itu namanya kelinci percobaan. Berhasil apa tidak? Jadi tidak ada uji klinis di sana. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, perlu kita memahami seluruh rakyat Indonesia ini bahwasanya pertanyaannya, apakah hanya obat dan vaksin yang bisa melawan virus corona? Itu. Nah, lalu yang ketiganya, sebenarnya virus corona ini efeknya terhadap perekonomian Indonesia apa? Lalu terhadap masyarakat bawah apa? Lalu apa yang diperbuat negara dalam hal mengantisipasi virus virus corona ini? Karena kalau dikatakan virus corona ini tidak mengganggu, ya mengganggu. Bagi saya pun mengganggu, tapi saya sekarang ini tidak mengganggu karena saya yakin dan percaya dengan ramuan Pancasila yang ditemukan oleh Dr. Supadi. Saya sudah minum dan keluarga saya, begitu juga teman-teman dekat saya, begitu juga yang ada kerja di kantor ini, clear dari virus corona. Nah, satu hal sebenarnya yang sangat mengganggu sama saya, sepertinya kita ini mindset berpikirnya ini digeser. Kita balik dulu, sebelum jauh kita masuk virus corona ini, kita jauh dulu kembali. Sebelum ada obat-obatan, manusia sakit atau kena penyakit sampar atau virus-virus dulu, obatnya apa? Lalu ramuan, atau katakanlah yang umumnya yang jelas obatnya ramuan deh. Tidak ada obat-obatan dulu. Sekarang semakin berkembang teknologi, semakin canggih pemikiran manusia, ditemukan obat ini, ditemukan obat ini, obat jantung, obat diabetes, obat ginjal, obat pusing, obat apa segala macam.
pertanyaannya gampang. Kita balik aja. Ketika orang memakai ramuan itu banyak yang sehat atau banyak yang meninggal? Satu. Kedua, ketika memakai ramuan itu orang yang sakit itu, apakah seumur hidupnya dia memakai ramuan itu? Tidak. Lalu kita balik ke obat. Kalau obat, begitu dia minum obat jantung, seumur hidupnya dia akan minum obat jantung. Begitu juga diabetes. Di diabetes ini, kalau obatnya sudah tidak mampu, bahkan pakai suntik insulin. Artinya apa? Ini semua cerita bisnis dan uang. Kalau sembuh, pabrik obat tidak perlu banyak. Tidak berlomba-lomba negara membuka pabrik obat atau mempertahankan pabrik obat. Jadi penggeseran pemikiran terhadap manusia itu sendiri dilakukan melalui obat-obatan. Kalau ramuan itu efek sampingnya tidak ada. Kalau obat-obatan sudah jelas ada efek sampingnya. Kenapa? Karena memakai zat-zat kimia. Jadi itu yang pertama, penggeseran pemikirannya. Yang kedua, benarkah sebenarnya semua korban-korban yang meninggal di Indonesia ini aja kita mau lari ke dunia karena virus corona? Tidak ada pembuktiannya. Karena yang kita tahu, untuk membuktikan seseorang itu meninggal karena harus dilakukan autopsi. Apakah ada satu orang dilakukan autopsi terhadap mayat yang sudah meninggal di rumah sakit benar virus corona atau apa? Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan mereka tidak melakukan itu karena WHO. Artinya kita harus mengakui dan kita harus jujur. Di sini kejujuran yang perlu dari negara ini, baik pemangku jabatan, bahwasanya situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, meskipun ada aparat negara kita lengkap dan aturan-aturannya ada, kita lebih tunduk terhadap peraturan WHO. Dan seharusnya tugas WHO itu adalah menyelidiki dari mana sumber asal virus corona ini, negara mana yang mempertanggungjawabkan, yang harus bertanggung jawab penuh terhadap virus corona ini dan penyebarannya. Itu yang pertama tugas. Lalu apa selanjutnya, apa yang harus dilakukan WHO? Menuntut negara ini sebagai sumber dari virus corona, mempertanggungjawabkan semua korban, mempertanggungjawabkan efek dan akibatnya terhadap seluruh negara. Itu tugas WHO, bukan ujung-ujung mencari vaksin. Nah, saya hanya bisa menyampaikan itu karena saya melihat saat ini bahwasanya pemerintah Indonesia pun sudah berencana memesan 340 juta vaksin. Hitung biayanya berapa, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ada kecenderungan nanti negara-negara luar akan memaksa negara ini, perangkat-perangkat yang ada di negara ini, untuk memaksa masyarakatnya melalui peraturan ataupun undang-undang kesehatan, aturan kesehatan, supaya seluruh rakyat Indonesia wajib disuntik vaksin virus corona ini. Kalau kita melihat, artinya negara ini lebih menghargai penemuan-penemuan luar, karena memang itu sudah ditanamkan di benak pemikiran kita ini bahwa lebih hebat temuan-temuan luar itu daripada penemuan Indonesia. Saya kasih satu contoh. Semua pabrik bahan sepatu maupun baju ada di Indonesia. Setelah selesai dikirim ke luar negeri, kembali ke Indonesia setelah distempel atau dapat cap, harganya mahal. Nah, ini untuk pembunuhan, tapi sah, itu namanya bisnis. Tinggal bagaimana masyarakat kita Indonesia ini berpikirnya dan mau menerima pemikiran-pemikiran yang lebih positif. Makanya saya lebih cenderung, seandainya obat ini tidak ada atau vaksin ini tidak ada, apa yang bisa dilakukan para ahli ini terhadap virus corona? Itu yang pertama. Yang kedua, virus corona ini ciptaan manusia, buatan manusia, atau memang betul-betul kejadian alam? Itu kan yang inti-intinya dulu dicari. Lalu masuk kita untuk penuntasan, mencari solusi, bukan ujuk-ujuk seperti ini. Katakan begitu virus corona ini populer masuk ke Indonesia ini, wah, kita sangat gampang. Rasa ketakutan yang berlebihan yang diberitahukan. Artinya kalau kita ambil dari start awalnya masuk Indonesia sampai saat ini, penanganannya apa yang terjadi? Kira-kira apa yang bisa kita tangkap?
landai saja kan. Apakah ada usaha untuk melawan virus corona ini? Sanitizer satu, lalu antiseptik itu disemprot di mana-mana, termasuk terhadap manusia. Itu bukan suatu penyelesaian. Apakah semua yang dilakukan itu sudah dilakukan uji klinis untuk melawan corona? Pemahaman saya tidak. Tapi saya hanya melihat begini. Semua permainan di dunia ini saat ini ujung-ujungnya bisnis. Tinggal bagaimana negara ini menyelamatkan masyarakatnya, khususnya seluruh bangsa Indonesia ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pancasila 45. Walaupun kita membuat nama ramuan ini menjadi ramuan Pancasila, karena kita sudah betul-betul mencoba kepada positif ODP dan PDP, baik yang belum terkena, susah dia terkena. Makanya kita berpikir ramuan ini saktinya sama dengan Pancasila, ampuh betul dia mengobati. Coba kalau kita lihat, ketika terjadi gejolak di negara ini, kita ini akan selalu dikedepankan Pancasila. Tapi ketika masyarakat miskin atau susah, tidak pernah Pancasila itu jadi di depan, dia akan dibikin di bawah. Makanya saya katakan bahwasanya saya akan menghargai semua pemikiran dan kritik dengan apa yang saya ucapkan ini, karena secara jujur saya basicnya adalah sarjana hukum, bukan kedokteran. Tapi semenjak menjadi konsultan di ramuan Pancasila ini, ilmu kedokteran itu nggak salah juga dong kalau bisa saya tangkap di mana kelemahan-kelemahan, karena solusi yang kita cari. Sekarang kita mau jujur, coba kita kembali seluruh rakyat ini mempergunakan ramuan, tutup semua pabrik obat yang ada di Indonesia ini. Karena saya sudah katakan, saya ingatkan sekarang, tidak ada penyakit jantung yang sembuh kecuali minum obat selama hidupnya. Tidak ada pasien diabetes atau penyakit gula yang sembuh kecuali dia minum obat, dan ujung-ujungnya dia akan pakai suntik. Ada suntikan itu setiap dia habis makan. Lalu penyakit apa lagi? Sekarang kelenjar getah bening. Apa penyakit ini ujuk-ujuk? Semuanya kan dari makanan. Nah, saya berharap masyarakat lebih cerdas dan lebih mawas diri di posisi sekarang ini. Sekarang negara kita ini mau kemana? Banyak orang yang mengatakan negara ini mau dibawa kemana, negara ini mau dibawa kemana, seolah-olah Pancasila itu sudah tidak kuat. Pemahaman saya, padahal itu sebuah rekayasa melemahkan Pancasila itu di saat genting, mendahulukan Pancasila itu juga di saat kegentingan yang menguntungkan kelompok ataupun pribadi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam Pancasila.